Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Resti Fauzia dengan nomor NIM 2101588. Saya di sini akan memenuhi tugas UTS Matkul Bahasa Indonesia yang berjudul menjaga kemurnian bahasa Indonesia di era globalisasi dan digitalisasi supaya tetap terpelihara dan dikenal di kancah internasional. Selanjutnya, pengertian bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang diartikulasikan dan digunakan oleh anggota masyarakat untuk kerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Tanpa berbahasa, manusia sebagai makhluk hidup akan sulit memenuhi kebutuhannya. Bahasa juga bisa diartikan sebagai suatu alat komunikasi dan kerjasama yang paling efektif dalam berkomunikasi atau dalam berinteraksi. Jadi bahasa Indonesia di Indonesia ini sangat penting banget untuk berinteraksi, untuk memudahkan manusia-manusia berinteraksi dengan negara-negara yang lain. Selanjutnya ada globalisasi, yaitu bahasa Indonesia perlu diletakkan dalam bingkai perencanaan bahasa untuk yang lebih matang lagi, dan terencana bahasa Indonesia diletakkan menjadi penarik atau penghela ilmu pengetahuan. Salah satu hal yang dapat diwujudkan adalah perencanaan bahasa Indonesia pada bidang peristilahan, yaitu pembentukan istilah. Nah, jadi sebagian pengguna bahasa Indonesia menganggap remeh terhadap bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu, menjaga eksistensi bahasa Indonesia adalah suatu kewajiban bagi masyarakat Indonesia, apalagi seorang pelajar atau anak terkait dengan lembaga pendidikan. Nah, jadi ada sebagian orang yang menganggap bahasa Indonesia itu bahasa yang remeh, bahasa yang tidak baku, bahasa yang tidak baik, dan bahasa-bahasa yang tidak patut untuk digunakan. Selanjutnya ada eksistensi bahasa Indonesia. Nah, jadi eksistensi bahasa ini kayak merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi, perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh sebuah masyarakat Indonesia. Nah, hal tersebut juga diperlukan, yaitu Indonesia tuh bisa terpengaruh oleh budaya-budaya asing, terus kayak tidak sesuai dengan bahasa dan budaya dan bangsa Indonesia. Misalnya kayak ada bahasa-bahasa yang masuk gitu, misalkan kayak bahasa gaul atau bahasa asing tuh kayak misalnya yang tidak sepatutnya digunakan di bahasa Indonesia, tapi masyarakat sekitar menggunakannya dengan bahasa sehari-hari. Selanjutnya ada upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan bahasa Indonesia. Nah, jadi ada 3 poin. Yang pertama, membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana sih gitu kan untuk membiasakan diri melakukan apapun dengan menggunakan bahasa Indonesia? Nah, jadi terkadang kalau misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia itu kan agak sulit gitu kan. Terutama kalau misalnya di lingkungannya itu udah baik gitu, udah cukup lah gitu menggunakan bahasa Indonesia dengan secara baik gitu. Nah, terus yang poin kedua ada meningkatkan rasa kebanggaan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi kita tuh harus bangga gitu kan, harus bangga kalau misalnya diri kita itu meningkatkan rasa kebanggaannya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jangan kita bilang, wah ini apa sih bahasa Indonesia, bahasa yang remeh, bahasa yang tidak patut untuk digunakan. Nah, itu salah ya. Nah, poin yang ketiga ada tidak menggunakan bahasa asing secara berlebihan. Menggunakan bahasa asing diperbolehkan, tapi tidak boleh berlebihan untuk dipergunakan pada sehari-hari gitu intinya. Terus selanjutnya, jadi keberadaan bahasa asing era globalisasi ini kayak mulai mendesak gitu keberadaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu kan bahasa Indonesia juga perlu dilestarikan, dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi untuk memudahkan memakai bahasa Indonesia secara baik gitu. Nah, perlu usaha yang sungguh-sungguh gitu untuk mempertahankan keberadaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Jadi kita itu harus ada kemauan apa sih gitu kan, kemauan supaya kita itu bisa sungguh-sungguh untuk mempertahankan keberadaan bahasa Indonesia ini gitu. Sedangkan kan kita misalnya melihat dengan kepala kita sendiri gitu. Nah, bahwa saat bahasa Indonesia itu sangat kurang untuk digunakan dan sangat hampir punah gitu kan untuk orang-orang menggunakan bahasa Indonesia yang sangat baik. Sedangkan sekarang itu Indonesia saat ini, masyarakat Indonesia umumnya gitu menggunakan bahasa asing.
Jadi upaya tersebut sangat diperlukan untuk mengantisipasi semakin terdesaknya bahasa Indonesia dan bahasa asing dan bahasa gaul yang saat kita. Nah, jadi kalau misalnya kita terus menggunakan bahasa Indonesia asing dan bahasa yang gaul, mana yang akan kita mencerminkan bahwa kita itu anak Indonesia? Selanjutnya, saya akan menyimpulkan ya dari slide pertama dan slide terakhir, saya akan menyimpulkan bahwa di era globalisasi dan digitalisasi merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antar bangsa yang sangat rumit. Untuk itu, bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh berhikmat. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah jati diri bangsa. Ini bangsa Indonesia telah membuktikan jati dirinya. Bangsa Indonesia dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran yang rumit dalam ilmu pengetahuan dengan jernih, jelas, teratur, dan tepat. Nah, jadi yang bisa saya simpulkan itu di era globalisasi pada zaman sekarang gitu, banyak masyarakat yang masih menggunakan bahasa asing, bahasa gaul, dan bahasa Indonesia yang tidak baik. Makanya dari itu, yuk kita kembangin lagi, kita tingkatkan lagi, kita berusaha buat gimana caranya kita memperbaiki bahasa Indonesia supaya tidak ada kata gaul, kata asing, dan lain sebagainya. Kita boleh menggunakan bahasa asing, bahasa gaul, dan lain sebagainya. Tapi, di sisi lain kita itu harus tahu batasannya, mana nih yang harus diungkapkan dan mana yang enggak. Mungkin cukup sekian ya dari saya, Resti Fauzia. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang enak didengar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.